لو كان بيننا الحبيب لدانا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat dakwah, berjumpa kembali dalam channel Sahabat Dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan, kebaikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dakwah, kali ini saya ingin membacakan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Siapa istri yang solehah? Istri yang solehah adalah sebaik-baik wanita. Lalu siapa yang sebaik-baik wanita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man tasyarraka idza absarta wa ta'atika idza amarta wahfaz ghaibataka fi nafsika." Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang solehah. Apabila dipandang oleh suami maka dia menyenangkan. Dan apabila diperintah oleh suami dia taat. Dan apabila dia ditinggalkan oleh suami maka dia menjaga harga dirinya dan menjaga harta suaminya. Dipandang menyenangkan bukan hanya cantik tampilannya tetapi juga bagus akhlaknya. Kemudian diperintah dia taat. Ketika suami memerintahkan sesuatu yang tidak keluar dari syariat, misalnya memerintahkan untuk menggunakan hijab, maka istri solehah pasti akan mentaati suaminya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana ketika suami tidak ada di rumah maka dia menjaga harta suaminya, dia amanah. Dan dia tidak menerima seorang laki-laki yang bukan muhrimnya ketika suami mengamanahkan untuk tidak menerima tamu yang bukan muhrimnya. Suatu ketika Fatimah Az-Zahra bertanya kepada ayahandanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai ayahanda, wahai Rasulullah, siapakah gerangan wanita yang akan pertama masuk surga?" Rasulullah menjawab, wanita pertama yang masuk surga adalah Ummu Atiyah. Lalu kagetlah Fatimah Az-Zahra karena Fatimah Az-Zahra berharap dirinya adalah wanita pertama yang masuk surga karena kesalehannya. Lalu karena penasaran suatu ketika datanglah Fatimah Az-Zahra berkunjung bersilaturahmi ke rumah Ummu Atiyah. "Assalamualaikum wahai Ummu Atiyah." "Waalaikumsalam, siapakah gerangan yang datang?" "Aku Fatimah binti Rasulullah." Lalu Ummu Atiyah berkata, "Alhamdulillah aku didatangi oleh seorang wanita yang mulia." "Lalu bersama siapakah engkau wahai Fatimah?" Kata Ummu Atiyah, "Aku bersama putraku Hasan." Lalu Ummu Atiyah mengatakan, "Wahai Fatimah, aku minta maaf kepadamu karena aku tadi dipesan oleh suamiku untuk tidak menerima tamu laki-laki." Fatimah Az-Zahra akhirnya kembali ke rumahnya, lalu keesokan harinya datang bersama kedua putranya. Lalu Ummu Atiyah bertanya kembali, "Dengan siapa engkau datang wahai Fatimah?" "Aku datang bersama dua putraku yaitu Hasan dan Husain." Lalu Ummu Atiyah berkata, "Wahai Fatimah, yang diizinkan adalah Husain." Masya Allah. Fatimah berkata di dalam hati dan kembali lagi ke rumahnya. Lalu keesokan harinya Fatimah datang bersama kedua putranya Hasan dan Husain. Lalu Ummu Atiyah menerimanya dengan sangat baik. Kemudian di situ di dalam rumahnya Fatimah melihat bagaimana Ummu Atiyah adalah seorang yang sangat sederhana. Namun semua penampilan perabotannya tertata rapi, harum dan indah. Saat itu Ummu Atiyah ketika menerima Fatimah Az-Zahra bertamu sangatlah tidak tenang. Lalu Fatimah Az-Zahra bertanya, "Wahai Ummu Atiyah, mengapa engkau begitu tidak tenang?" "Maafkan aku wahai Fatimah, aku menjamumu dengan keadaan seperti ini karena aku harus memasakkan suamiku yang belum pulang bekerja."
Lalu Fatimah mengizinkan Ummu Atiyah untuk sambil memasakkan suami daripada Ummu Atiyah. Kemudian setelah Ummu Atiyah selesai memasakkan suaminya, lalu menghidangkannya di tempat makan, dan kemudian diletakkanlah cambuk di dekat masakan yang sudah disediakan untuk suaminya. Melihat Ummu Atiyah yang menghidangkan makanan, kemudian meletakkan cambuk di samping makanan suaminya, bertanya kepada Ummu Atiyah, "Wahai Ummu Atiyah, mengapa engkau menghidangkan makanan tapi juga menghidangkan cambuk? Apa maksudnya wahai Ummu Atiyah?" Lalu Ummu Atiyah menjelaskan, "Wahai Fatimah, ini aku lakukan setiap kali aku selesai memasak untuk suamiku. Karena jika nanti suamiku memakan masakan yang aku hidangkan, lalu suamiku merasakan masakanku tidak enak, maka suamiku akan mencambukku dengan cambuk ini." Lalu Fatimah berkata, "Wahai Ummu Atiyah, apakah suamimu bukan orang yang baik?" "Bukan Fatimah, suamiku adalah seorang yang baik dan sangat penyayang. Namun ini adalah keinginanku." Masya Allah, kata Fatimah. Pantaslah, kata Fatimah di dalam hatinya, dia adalah orang yang akan pertama kali membuka pintu surga karena kesalehannya. Wahai sahabat dakwah, mudah-mudahan kita sebagai seorang wanita muslimah mampu meniru bagaimana Ummu Atiyah menghadapi amanah-amanah yang diberikan oleh suaminya. Dan mudah-mudahan kita tergolong wanita-wanita solehah di hadapan suami kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.